Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. 4 warga tewas dan ribuan warga mengungsi pasca gempa magnitudo 5,4 yang terjadi pekan lalu. Hujan dan angin kencang di Merauke merusak rumah dan masjid. 1 pekan pilot Susi Air hilang di hutan Duga. Polda dan Kodam gunakan pendekatan pada tokoh masyarakat untuk mencari Kapten Philips. Akibat pembakaran pesawat milik maskapai Susi Air di distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyebabkan warga Paro ketakutan. Mereka berjalan kaki mengungsi ke Kampung Kenyam. Mereka terdiri dari anak-anak dan orang dewasa. Satgas Damai Kartens dari TNI Polri yang tengah mencari pilot Susi Air Philips Max Marten akhirnya ikut membantu mengawal warga hingga ke Kampung Kenyam. Eksodus warga tersebut menyebabkan Paro menjadi distrik yang kosong ditinggal penghuninya. Kelompok kriminal bersenjata juga menyebarkan isu yang berisi ancaman akan menyerang distrik Paro sehingga warga merasa terancam keselamatannya. Kita masih mencari oknum pilot tersebut, apakah diamankan oleh kelompok Egyanus Kogoya ataukah simpatisannya. Ini masih kita cari. Kemudian yang selanjutnya, dampak dari peristiwa tersebut, ada beredar isu bahwa TNI Polri akan melakukan operasi untuk mencari dan antara lain melakukan upaya-upaya paksa atau tindakan-tindakan kekerasan seperti bom di Paro. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Yang benar bahwa masyarakat di Paro 2 hari kemarin ini itu keluar dari Paro karena memang apa yang diperbuat oleh kelompok EK itu, yaitu membakar pesawat, ya, menimbulkan situasi panik masyarakat sehingga masyarakat takut dan melakukan eksodus ke Kenya. Setelah melakukan evakuasi, tim Satgas Kartens kembali melakukan pencarian terhadap pilot maskapai Susi Air. Nah, kita akan berupaya terus, baik dari TNI dan Polri akan mencari. Kita berharap mudah-mudahan kalau dia melarikan diri, kemudian dengar suara heli, dia keluar di jalan. Jadi biar bisa kita temukan. Lain halnya, kalau ternyata dia dibawa oleh kelompok tersebut, ya pasti memang harus disembunyikan. Kan gitu. Nah, tapi itu akan tetap kita cari. Tetap akan kita cari. Jadi tidak ada hari tiada patroli. Kita akan patroli dan kita akan cari. Kalau sudah ketemu titiknya, baru akan kita laksanakan berkaitan penegakan hukum. Sudah sepekan, tim Satgas Kartens dari TNI Polri masih terus mencari keberadaan Philips Max Martens, warga Selandia Baru yang tidak diketahui rimbanya pasca pembakaran pesawat. Tim Satgas juga belum bisa memastikan apakah Philips disandera atau bersembunyi dari kejaran KKB. Karena hingga kini petugas masih terus mencari informasi dan melakukan pendekatan dengan KKB. Distrik Paro merupakan salah satu distrik terbaru di Kabupaten Duga dan untuk menjangkaunya harus menggunakan pesawat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Hujan lebat yang mengguyur tambang Tembagapura sejak Sabtu lalu menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Mil 74, Distrik Tembagapura, Timika. Terjangan air yang deras menyebabkan sejumlah alat berat terseret arus. Tim respon dan kesiapan darurat PT Freeport sudah diaktifkan untuk melakukan tindakan dan penyelamatan. Kapolres Mimika AKBP Igede Putra mengatakan 2 warga Tembagapura hilang diterjang banjir. Di sini sekitar pukul 16.35 ya, di areal Tembagapura khususnya di Mil 74 ya, terjadi banjir. Nah, kemudian hasil komunikasi kami dengan pihak manajemen termasuk juga
laporan dari Polsek Tembagapura. Jadi untuk korban jiwa dari karyawan tidak ada. Jadi semuanya dalam kondisi aman. Memang ada informasi ataupun laporan dari masyarakat, ada keluarga dari masyarakat, tetapi bukan karyawan ya. Jadi non karyawan yang belum ditemukan. Ya sementara masih dalam tahap pencarian. Dan hingga saat sekarang ini, malam ini, untuk situasi ataupun kondisi di Tembagapura masih dalam kondisi pencarian. Jadi untuk melakukan pendataan ataupun investigasi berkaitan dengan barang-barang atau segala macamnya belum bisa dilakukan secara maksimal. Kalau informasi yang kami terima itu 2 yang diterima oleh Polsek Tembagapura ya. Cuma kita belum bisa pastikan. Ya, ini baru sebatas informasi. Sementara lagi kita dalami, termasuk keluarganya juga lagi kita lakukan pendalaman. Kapolres menambahkan ada 13 karyawan PT Freeport Indonesia sempat terjebak. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri karena air sangat deras dan berbahaya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Belas pelajar yang sempat dilaporkan hilang saat menumpang 2 longboat dari Kampung Sumapro tujuan Timika akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Seluruh pelajar dalam keadaan sehat. Salah seorang pelajar mengaku mereka terlambat tiba di Timika karena harus berteduh dan bermalam karena cuaca buruk dan gelombang laut yang tinggi. Mereka menumpang 2 longboat. Singgah pertamanya itu kita singgah di Pulau Japero. Habis itu kita ikut cuaca tidak mendukung kami. Habis itu kita balik lagi ke tempat yang tadi kita ada pulang tempat itu. Pas mau ke pantai, kita bermalam di situ selama kita 3 hari di situ. Habis itu pagi dari tadi jam 10 malam kita start, kita pulang. Ada 2 perahu, tapi 1 perahu dia balik gara-gara ombak. Tapi kita memaksa, kita sampai di Pelabuhan Pomako jam 1.00. Sebelumnya, kantor SAR Timika mendapatkan laporan 2 kapal longboat yang membawa 12 pelajar bertolak dari Kampung Sumapro belum juga tiba di kota Timika. Harusnya mereka tiba di hari yang sama. Basarnas atau Kantor Pencarian Pertolongan Timika menerima informasi terkait dengan 2 longboat yang lost contact dari perairan Sumapro tujuan Timika. Kami menerima informasi pada tanggal 9 ini, bulan Februari 2023, lewat Bapak Yosep dan sudah didalami. Dan pendalaman informasi kami juga cross-check langsung dengan berapa unsur potensi SAR yang di daerah Sumapro. Kantor SAR Timika meminta warga agar waspada bila bepergian dengan menggunakan kapal karena cuaca di perairan Mimika sangat buruk. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.